Halo semuanya, haha, jumpa lagi di channel Ayo Belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan membahas tentang adaptasi atau yang disebut penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi ini terjadi pada tumbuhan. Bisa kalian lihat pada tanaman Venus. Nah, tanaman Venus ini kalau daunnya ada pergerakan oleh hewan, maka daun akan segera langsung menutup. Ini merupakan adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Jadi ternyata adaptasi tingkah laku itu tidak hanya terjadi pada hewan, pada manusia, pada tumbuhan pun melakukan adaptasi tingkah laku. Nah, pada video ini akan membahas tentang adaptasi tingkah laku pada hewan. Nah, mereview kembali pada tumbuhan ya. Jadi di video ini akan membahas tentang adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Saya ajak mereview kembali. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, ada adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi, adaptasi tingkah laku itu kan dijelaskan satu persatu ya. Adaptasi tingkah laku itu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui tingkah laku yang dilakukan oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, yang tumbuhan ini yang akan kita bahas di video ini. Kemudian kalau adaptasi morfologi itu penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi fisiologi ini disebut adaptasi pada fungsi bagian-bagian tubuh tertentu. Untuk apa? Fungsi alat-alat tubuh ini fungsi alat-alat tubuh organisme ini menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Oke. Kita bahas mulai ya, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan itu bagaimana sih? Perhatikan. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan itu ada yang terjadi dilakukan oleh semua tumbuhan yang berklorofil, baik pada akarnya maupun pada daunnya. Ini semua tanaman berklorofil. Kemudian ada gerakan khusus, itu ya, tingkah laku khusus maksudnya adalah pada pohon jati, tanaman putri malu, kantong semar, Venus juga, kemudian tanaman polong-polongan. Nah, saya tegaskan di sini ya, bahwa tingkah laku ini berupa gerakan. Sebenarnya materi ini dibahas juga di sistem gerak pada tumbuhan. Itu. Nah, di sini yang disoroti adalah gerakan yang khusus pada tumbuhan. Karena gerakan khusus itu bisa dikatakan sebagai suatu adaptasi tingkah laku. Tapi saya jelaskan juga gerakan yang secara umum. Oke, yang umum dilakukan oleh tingkah laku pada tumbuhan ya, gerakan atau tingkah laku yang umum dilakukan oleh tumbuhan adalah pada tanaman berklorofil. Perhatikan, ini ada animasi, ada cahaya, maka daun lambat laun permukaannya akan mengarah ke cahaya. Maaf, ujung batangnya juga akan mengarah ke cahaya. Memang tidak bisa dilihat secara langsung, tapi dengan hitungan waktu yang cukup panjang, dengan hitungan hari, bisa kelihatan bahwa permukaan daun ujung batang itu akan selalu mengarah ke cahaya. Itu bisa kalian lihat di gambar ini, kenyataannya ya. Misalkan ada tanaman diletakkan di serambi halaman, maka dengan hitungan jam-jam hari ya, maka akan terlihat perubahan posisi permukaan daun, akan mengarah ke cahaya. Demikian juga ujung batangnya akan selalu mengarah ke cahaya. Tingkah laku ini mengapa? Karena bertahan hidup supaya bisa melakukan fotosintesis. Karena apa? Fotosintesis itu kan butuh cahaya. Oke. Ada lagi bunga matahari. Bunga matahari bisa kalian perhatikan, semua bunga matahari menghadap ke arah yang sama, ke satu titik. Kemana?
ke cahaya matahari. Ini tingkah laku bunga matahari, makanya disebut bunga matahari karena selalu bergerak ke arah cahaya matahari. Yang berikutnya adalah akar. Ini ya, akar semua tanaman akan mengarah ke daerah yang banyak mengandung air. Nah, lambat laun akar akan memanjang, ya, tumbuh bergerak menuju ke memanjang menuju ke cahaya ke air karena butuh air. Beda kalau ujung batang, permukaan daun itu mengarah ke cahaya, tapi kalau akar mengarah ke air. Ini gerakan yang umum terjadi pada tumbuhan. Yang berikutnya adalah kekhususan pada tanaman di musim kemarau. Pohon jati itu punya dua tingkah laku, yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau itu punya tingkah laku menggugurkan daunnya. Tujuannya apa? Supaya bertahan hidup dengan mengurangi penguapan atau tidak terjadi penguapan, mengingat kemarau kan lingkungan banyak kekurangan air. Nah, maka mencegah terjadinya kekurangan air itu dengan apa? Supaya tubuh tidak kekurangan air, daunnya meranggas, merontok sehingga tidak terjadi penguapan. Sebaliknya kalau musim penghujan itu daunnya lebat malah terus lebar-lebar. Ini kenapa? Hujan itu kan kandungan air cukup tinggi ya, maka supaya imbang kadar air di dalam tubuh tumbuhan, maka dilakukan proses penguapan dengan mempercepat penguapan melalui daun yang lebat dan lebar. Ada lagi yang musim kemarau itu selain pohon jati itu ada mahoni, ada kedondong. Itu kalau musim kemarau daunnya meranggas. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan atau menghambat penguapan. Ada juga kalau menghadapi musim kemarau itu ada yang daunnya menggulung. Contoh pada tanaman jagung, ini daunnya menggulung. Ini untuk apa? Mengurangi penguapan. Selain pada jagung, itu pada padi, pada tebu, ini daunnya menggulung apabila menghadapi musim kemarau supaya bertahan hidup. Dengan tujuan menggulung ini adalah berusaha mengurangi pengeluaran air atau penguapan. Yang berikutnya adalah tingkah laku khusus yang dilakukan oleh tanaman putri malu. Tanaman putri malu, semua tumbuhan itu kan peka terhadap rangsang. Nah, khusus pada tanaman putri malu itu punya rangsang berupa sentuhan. Kalau disentuh maka akan terjadi demikian, bisa kalian perhatikan. Nah, jadi kalau disentuh di bagian tubuhnya, daunnya atau batangnya, maka daun akan menutup. Ini tingkah laku pada tanaman putri malu. Menunjukkan peka terhadap rangsang sentuhan. Yang berikutnya adalah tanaman petai, kemudian polong-polongan ya, biji-bijian seperti lamtoro, asam, pohon asam ya, kemudian apalagi itu tronggong itu ya, kelompok apa namanya, kacang-kacangan, polong-polongan. Ini kalau pada mendekati senja malam hari ya, itu tekanan turun menurun, namanya menyebabkan daun ini akan menutup atau layu sementara. Pagi harinya kalau sudah ada cahaya matahari akan membuka lagi. Itu tingkah laku kelompok daun pada tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan. Yang berikutnya adalah Venus. Tanaman Venus ini hidupnya di daerah kekurangan nitrogen. Maka untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, maka memakan serangga dengan cara bagaimana? Daun awalnya buka, maka apabila ada gerakan pada daun, gerakan oleh serangga, maka daun akan langsung menutup. Nah, serangga akan dicerna oleh tumbuhan tersebut. Ini bisa kalian perhatikan.
tanaman Venus ini ya, ada lagi nih tanaman Venus nih ya. Jadi Venus flytrap ini menangkap serangga untuk memenuhi kebutuhan zat nitrogennya. Bisa terjadi pada tanaman kantong semar nih ya, perhatikan di kantong semar itu punya bunganya punya tutup ya. Nah, apabila ada serangga masuk, maka serangga akan tertutup itunya, bunganya akan menutup. Ini tidak ditunjukkan. Ini adalah tingkah laku tanaman kantong semar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.